Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Taat 100% mengikut Tuhan. Ayat yang menjadi dasar renungan kita diambil dari Matius 10 ayat 34 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat yang baru kita baca merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada para murid ketika ia hendak mengutus mereka pergi ke bangsa Israel. Bagaimana mungkin Yesus yang dalam Yesaya 9 dinubuatkan sebagai Raja Damai, kali ini mengatakan bahwa dirinya datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Untuk memahami makna ayat ini, ada baiknya kita juga membaca Lukas 12 ayat 51, yang berbunyi demikian. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Setelah membaca ayat ini, kita bisa memahami bahwa ternyata yang dimaksud di Matius 10 ayat 34 sebagai pedang, bukanlah pedang dalam arti harafiah, melainkan yang dimaksud sebagai pedang adalah pertentangan. Pertentangan yang dalam ayat 35-37 digambarkan sebagai pertentangan antara anak dengan ayahnya, anak perempuan dengan ibunya, menantu perempuan dengan mertuanya, dan seterusnya. Tapi pertanyaan yang sama masih berlaku. Mengapa Yesus menimbulkan pertentangan? Bukannya Yesus itu Raja Damai? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu konteks dari ayat yang kita baca. Matius 10 dimulai dengan kisah tentang Yesus yang memanggil dan mengutus para murid untuk pergi ke umat Israel dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Dilanjutkan di ayat 16 di mana Yesus menyatakan penganiayaan yang akan datang. Dan akhirnya di ayat 34 inilah kita membaca Yesus yang datang membawa pertentangan dan pemisahan. Banyak ayat di Alkitab yang menceritakan bagaimana para pengikut Tuhan dimusuhi dan dianiaya. Markus 13 ayat 13 mengatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dan banyak ayat lain yang menyatakan hal yang sama. Jadi, pernyataan Yesus dalam Matius 10 ayat 34 bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Pada saat Injil diberitakan, kita ditantang untuk menyatakan sikap menerima atau menolak Injil. Menerima Injil akan membawa kepada konsekuensi komitmen kita untuk hidup taat 100% sesuai kehendak Allah. Kalau kita percaya Yesus dan mau hidup sungguh-sungguh sesuai firman-Nya, kita akan menerima pertentangan, permusuhan, kebencian dari kelompok orang yang menolak Kristus. Tapi hal ini tidak boleh menyebabkan iman kita mundur. Ayat 38 menyatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yesus menuntut ketaatan 100% dari kita dalam mengikut Dia. Bahkan jika komitmen itu menyebabkan kita dimusuhi dan dibenci. Sampai di sini mungkin kita secara kritis bisa bertanya, jika pemberitaan Injil akan menimbulkan kelompok yang percaya dan tidak percaya, dan juga sikap memusuhi pihak yang berbeda keyakinan, bukankah
Hal ini juga terjadi pada ajaran agama lain. Kita semua tahu di dunia ini banyak ajaran agama yang juga membagi pendengarnya ke dalam dua kelompok, yang setuju dan tidak setuju, yang menerima dan yang tidak menerima. Dan bisa saja terjadi permusuhan di antara kedua kelompok ini. Lalu, apa bedanya dengan ajaran Yesus? Perbedaannya dinyatakan oleh Yesus sendiri di ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 39 ini merupakan suatu garansi dari mulut Yesus sendiri akan buah dari perjuangan kita menghadapi permusuhan dari pihak lain. Garansi akan keselamatan dan damai yang sejati. Suatu garansi yang tidak akan pernah kita dapatkan di ajaran lain. Kata nyawa di ayat 39 ini dalam teks aslinya adalah psuke, yang bermakna kehidupan atau cara hidup. Makna dari ayat 39 ini adalah, jika kita mengandalkan cara hidup kita sendiri untuk menyelesaikan semua persoalan, maka kita pasti akan gagal karena kita memiliki banyak keterbatasan. Sebaliknya, jika kita mau menanggalkan cara hidup kita yang lama dan beralih mentaati kehendaknya dan memikul salibnya, maka kita dijamin pasti akan dapat mengatasi semua tantangan hidup. Bahkan, keselamatan yang sejati, damai yang sejati, dianugerahkan kepada kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Pertanyaan untuk kita renungkan. Sadarkah kita bahwa mengaku percaya kepada Injil membawa kita pada konsekuensi tuntutan untuk taat 100% pada kehendak Allah? Siapkah kita menghadapi banyak pertentangan dan kebencian akibat dari ketaatan ini? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.